Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, yang saya hormati kepada Bapak Nur Iksan, STMKOM, dan Ibu Putri Koirin Nasyiro, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil dari tugas akhir di kelompok kami. Nah, sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zia Marlita dengan NIM akhir 016. Nama saya Ani Widya Lestari dengan NIM akhir 12. Perkenalkan nama saya Vina Sevia dengan NIM akhir 017. Kan nama saya Wildan Fuad Hayaki dengan NIM akhir 21. Perkenalkan, saya Ria Mustafa Arif Saputra dengan NIM akhir 49. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pemaparan yang bakal kita presentasiin ya. Oke, kepada Mbak Vina dipersilakan. Oke, teman-teman, di sini aku bakalan ngejelasin tentang skenario tugas dari topologi manajemen Jarkom. Nah, di sini dapat dilihat skenario tugasnya itu ada tipologi yang sudah diberikan. Nah, itu kalau topologi ini terdiri dari RB1 sebagai router pusat yang terhubung langsung ke internet. Kemudian ada RB2 yang dimana itu menangani network A yang merupakan tempat PC1 berada. Terus ada RB3 yang menangani network B yang merupakan tempat PC2 berada. Nah, setiap router ini terhubung ke RB1 melalui interface yang berbeda dan masing-masing jaringan memiliki subnet tersendiri. Nah, masing-masing router mikrotik dan perangkat ini diberi IP address sesuai subnetnya. Dari RP1 itu menggunakan IP 10.10.10.2 untuk akses internet. Kemudian ada RP1 ke RP2 itu menggunakan jaringan 192.168.3.1. Kemudian RP1 ke RP3 itu menggunakan jaringan 19.168.2.1. Kemudian ada PC1 dengan IP address 192.168.10.2 dengan gateway 192.168.10.1. Kemudian ada PC2 dengan IP address 192.168.20.2 dengan gateway 192.168.20.1. Nah, semua IP itu sudah ditetapkan supaya tidak terjadi tabrakan lah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bagian selanjutnya akan saya teruskan bagian konfigurasi router mikrotik yang kami lakukan. Oke, pertama untuk bagian network connection, di sini bisa kita atur dari tab 0 dari IP 10.10.1 ke RP1. Dimana sebelum kita mengkonfigurasi IP-nya, kita perlu untuk melakukan sharing dari internet dari laptop atau PC kita. Nah, untuk bagian ini kita centang dan untuk home network connection-nya kita arahkan ke VMnet 8 karena VMnet 8 berfungsi sebagai NAT. Nah, kemudian kita atur IP-nya dibagi di VMnet 8 yaitu untuk 10.10.1. Untuk gateway-nya kita defaultkan karena itu adalah gateway default untuk jaringan internet. Jadi untuk selanjutnya kita konfigurasi di bagian virtual network editor. Oke, tunggu sebentar. Nah, di bagian virtual network editor kami konfigurasinya seperti ini, VMnet 1 hingga VMnet 8. Oke, dan kemudian kita akan melihat konfigurasi yang ada di RP1. Pertama kita akan login menggunakan MAC address terlebih dahulu, menggunakan remote access pemilik Winbox ya. Nah, oke. Nah, untuk interface-nya terlebih dahulu, ini Ether 1 yaitu VMnet 8, Ethernet 2 yaitu VMnet 1, dan Ether 3 itu VMnet 2. Kemudian di IP address kami mengkonfigurasinya seperti ini. Ada 10.10.2, 21.31. Kemudian di DNS kita mengaturnya untuk server DNS-nya Google. Kemudian firewall kami mengatur action-nya sebagai masuk berada, chain-nya sebagai SRC seperti ini. Dan SRC address-nya itu mencari address yang menggunakan address 192.168. Kemudian untuk route kami konfigurasinya seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk RP1 sudah kita konfigurasi sedemikian rupa sama seperti topologi yang ada di Elena. Kemudian kita lihat konfigurasi yang ada di RP2. Oke. Untuk kurang lebihnya sama dengan RP1. Cuma Ether 1 ini adalah VMnet 2 dan untuk Ether 2 yaitu untuk VMnet 4. Untuk addressnya akan atur seperti ini. Kemudian DNS dan untuk firewall kami tidak mengaturnya di RP2 maupun RP3 karena cukup RP1 saja yang menangani firewall. Kemudian untuk route-nya, oke. Kemudian RP3, mari kita lihat konfigurasi di RP3. Di sini kita menggunakan VMnet 1 dan VMnet 3. Oke. Nah, di VMnet 3, Ether 1 sebagai VMnet 1 dan Ether 2 sebagai VMnet 3. Kurang lebih sama persis juga dengan VMnet 1, dengan RP1 dan RP2, hanya saja ini mengarahkan ke network B. RP1 mengarahkan ke network B dan RP2 mengarahkan ke network A. DNS juga seperti ini, firewall tidak perlu, dan route juga seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk konfigurasi yang kelompok kami lakukan. Untuk konfigurasi PC akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Ani. Untuk
konfigurasi pada PC, kita menggunakan konfigurasi secara standar sendiri pada pengaturan yang ada di PC. Nah, sebelum itu ada beberapa perangkat yang harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu untuk bisa mengakses internet dari router yang sebelumnya kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk pengaturan setting-nya bisa masuk ke network connection, lalu tinggal memasukkan IP sesuai dengan router port yang kita konfigurasikan. Nah, di PC 1 menggunakan jaringan atau network 10 dengan IP address 192. Sebentar. Di sini sudah tertulis bahwa IP address-nya adalah 192.168.10.2 sesuai dengan network yang tersambung dengan router port 2. Lalu default gateway-nya sesuai dengan yang ada di router port 2 dan tidak lupa dengan masukkan DNS servernya. Nah, untuk yang PC 2 sama, sesuai juga sama yang ada di router port 3. Untuk IP address-nya mengikuti jaringan yang ada di router port 3 dan default gateway-nya sesuai yang ada di router port 3 yang tersambung dengan internet. Begitu untuk konfigurasi di PC. Untuk selanjutnya bisa uji konektivitas kepada teman saya, dipersilahkan. Untuk uji konektivitas kita mulai dari router port 1. Di RB1 ini kita akan uji konektivitas ke RB2, RB3, tab 0 dan internet. Pertama kita akan melakukan ping ke tab 0, 10, 10, bisa terhubung. Kemudian kita ping ke router port 2. Kemudian ping ke router port 3. Dan ping ke DNS.com. Ini berhasil semua. Kemudian kita lanjut uji konektivitas di router port 2. Kita akan melakukan ping ke RB1, kemudian ke PC 2, PC 1 dulu, kemudian ping ke DNS, kemudian di RB3. Ketika kita ping ke RB1, kemudian ke PC 1, kemudian ping ke DNS. Ini berhasil semua. Sekarang kita uji konektivitas di PC. Kita masuk di PC 1. Kita akan melakukan ping ke PC 2. PC 1 merupakan PC 1 memiliki network 10.0 dan PC 2 20.0. Kemudian ping ke DNS. Kita akan melakukan semua di PC 2. Untuk uji konektivitas ini semua sudah terkoneksi antara PC 1 dan PC 2 dan bisa terhubung ke internet dengan melakukan ping ke DNS Google. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, jadi pada percobaan kali ini kelompok kami mengalami beberapa troubleshooting. Nah, yang pertama itu IP address VMnet yang kita gunakan itu tidak bisa diubah ke 10.10.10.1. Nah, makanya koneksi antar perangkat itu bisa terhubung sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, salah satu penyebab utamanya yaitu dengan IP belum dikonfigurasi dengan benar sebelum mengaktifkan sharing connection. Nah, ping antar PC mengalami request timeout. Padahal sudah dicoba berkali-kali. Nah, ini juga terjadi karena koneksi belum dapat terbentuk dengan baik. Terus, PC tidak bisa diakses internet di 1 dan 2. Padahal router RB2 dan RB3 sudah bisa terhubung dengan internet dengan baik. Nah, mungkin ini juga terjadi karena kesalahan konfigurasi IP firewall-nya. Nah, atau pengaturan NAT-nya yang selesai. Nah, penyebab terjadi kesalahan ini tuh yang pertama ada IP VMnet 8 belum dikonfigurasi sebelum mengaktifkan sharing connection. Nah, yang kedua, firewall Windows belum diizinkan untuk file and printer sharing, sehingga komunikasi antar PC terblokir. Dan yang ketiga, aturan NAT di Mikrotik belum sesuai dengan antarmuka yang kita gunakan. Nah, jadi solusi yang pertama yaitu kita bisa pastikan mengatur IP VMnet 8 dengan benar dan selanjutnya baru kita aktifkan fitur sharing connection sesuai kebutuhan kita menggunakan IP 10.10.10.1. Nah, alasannya ketika kita mengaktifkan sharing connection sebelum IP konfigurasi, maka sistem Windows secara otomatis akan mengubah IP VMnet 8 ke default yaitu 192.168.137.1. Nah, dengan ini kita dapat membuat perangkat lain tidak bisa berkomunikasi dengan IP yang ingin kita gunakan. Nah, makanya sebelum itu kita tuh harus atur dulu IP VMnet ke 10.10.10.1 itu. Nah, barulah kita aktifkan sharing connection setelah IP berhasil dikonfigurasi. Nah, solusi yang kedua, mengaktifkan firewall untuk file and printer sharing. Nah, saat ini
pada melakukan ping PC 1 ke PC 2 atau sebaliknya terjadi pesan request timeout. Berarti paket kita tuh nggak bisa diterima komputer tujuan kita. Nah, ini terjadi disebabkan oleh Windows Firewall yang belum diizinkan komunikasi antar perangkat. Nah, jadi solusinya kita buka Windows Firewall, terus setting di masing-masing PC 1 dan 2 itu. Nah, selanjutnya kita klik tab exception dan kita beri tanda centang pada file and sharing. Nah, dengan mengizinkan fitur ini, Firewall tidak bisa memblokir komunikasi antar perangkat sehingga ping bisa berhasil. Nah, terus yang terakhir solusi yang ketiga, mengatur NAT dengan tepat di mikrotik. Nah, jadi pada saat PC 1 dan PC 2 belum dapat diakses, meskipun router RB2 dan 3 sudah dapat terhubung dengan internet, nah penyebabnya itu bisa dari aturan NAT juga. Nah, solusinya buka konfigurasi mikrotik dan periksa aturan NAT. Dan kita klik perintah IP firewall NAT print. Nah, dan juga kita pastikan juga aturan RSC NAT-nya itu dan action-nya tuh masquerade dan out interface-nya juga sesuai dengan port yang ingin kita gunakan, yaitu Ether 2. Nah, mungkin segitu saja pemaparan dari presentasi dan praktek tugas akhir pada mata kuliah manajemen komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.